Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat XBIM, pada video kali ini kita akan mengupas tuntas soal bentuk, pangkat, akar, dan logaritma part 1. Sebelum memulai, kalian persiapkan alat tulisnya. Alangkah baiknya berdoa dulu ya. Ready? Let's go! Soal nomor 1, nilai dari persamaan ini untuk A sama dengan 2, B sama dengan 3, dan C sama dengan 5 adalah... Ini adalah beberapa pilihan jawabannya ya. Kita tulis dulu soalnya. A pangkat 2, B berpangkat 2, B berpangkat 3, C berpangkat negatif 1 per A berpangkat negatif 2 dikali B dikali C berpangkat 2. Sama dengan ingat ya, ketika ada bentuk A berpangkat M per A berpangkat N, itu artinya adalah A berpangkat M dikurang N. Begitu juga untuk soal ini, berarti kita bisa menulisnya dengan A berpangkat 2 dikurang, buka kurung, pangkat negatif 2 tutup kurung, kali B berpangkat 3 dikurang 1 dikali C berpangkat negatif 1 dikurang 2. Sama dengan berarti ininya kita langsung menjumlahkan seperti biasanya aja. Berarti 2 pangkatnya, C nya berarti negatif 3. Sama dengan, nah dari sini kita bisa langsung memasukkan nilai A, nilai B, dan nilai C nya beserta pangkatnya. Selanjutnya kita bisa mengoperasikan 2 pangkat 4 itu berarti hasilnya 16, 3 pangkat 2 yaitu 9. Nah 5 berpangkat negatif 3 itu berarti sama aja bentuknya seperti A berpangkat negatif 1, kita bisa tulis menjadi 1 per A. Jadi dari bentuk ini kita bisa tulis menjadi 1 per 5 berpangkat 3, jadi negatifnya tidak ada. Kita langsung bisa mengoperasikan 16 kali 9, 144 dikali 1 per 5 pangkat 3 adalah hasilnya 125. Nah dari bentuk ini kita langsung bisa mengalihkan, berarti hasilnya adalah 144 per 125. Nah dari pilihan jawaban ini kita akan mencari, ternyata jawabannya adalah option B ya. Kita silang. Silahkan kalian pahamin. Soal nomor 2, ditentukan nilai A sama dengan 9, B sama dengan 16, dan C sama dengan 36. Nilai dari akar persamaan ini adalah merupakan pilihan jawabannya ya. Kita tulis dulu soalnya. Sama dengan, kita perhatikan dulu bentuknya ini ya. Nah ingat, ketika ada bentuk A berpangkat 2 buka tutup kurung ya, A berpangkat 2 dikalikan pangkatnya itu juga 3, berarti sama aja bentuknya menjadi A berpangkat 2 dikalikan 3, seperti itu. Dari bentuk ini itu kita bisa menuliskan menjadi A berpangkat negatif 1 per 3, kita kalikan, ini kan berarti 3 per 2 ya, berarti 3 per 2 dikali 3 per 2. Begitu juga dengan B, berarti negatif 1 per 2 kita kalikan 3 per 2. Begitu juga untuk nilai C, C nya berpangkat 1 tidak usah ditulis, langsung aja 3 per 2. Nah dari bentuk ini kita bisa menyederhanakan dengan mencoret menjadi hasilnya negatif 1 per 2. Nah ini, kalau ini kita kalikan ya pangkatnya, berarti 3 per 4 dikali C berpangkat 3 per 2 sama dengan, nah dari bentuk ini A berpangkat negatif 1 per 2 itu, ingat ketika ada bentuk A berpangkat negatif N, itu artinya berarti 1 per A berpangkat N.
negatifnya hilang. Berarti di sini kita bisa tulis A 1 per A. Yang ini berarti 1 per B berpangkat 3 per 4. Negatifnya hilang. Oh ya, maaf, ini harusnya 1 per 2. Dikali C 3 per 2. Berarti 3 per 2 itu kan sama aja 1/2. Berarti 1 per 2. Ingat, setengah itu berarti sama aja akar. Berarti untuk nilai C 3 per 2, C 3 per 2 sama dengan C berpangkat 1 per 2 sama dengan, kita bisa tulis dengan C dikali akar C. Ini kita tulis dulu, berarti C kali akar C. Nah, dari bentuk ini kita langsung masukkan aja nilainya, nilai A, B, dan nilai C ya. Berarti 1 per 9 berpangkat setengah, 1 per 2 dikali 1 per 16 berpangkat 3 per 4. Nilai C-nya berarti 36 kali akar 36 sama dengan 1 per 3 berpangkat 2 dikali 1 per 2 dikali 1 per 2 berpangkat 4 dikali 3 per 4 dikali 36 dikali 6. Nah, sama dengan dari bentuk ini kita bisa menyederhanakan, kita nembak ya. Berarti hasilnya 1 per 3 dikali 1, ini kita tembak dulu, berarti 1 per 2 berpangkat 3 dikali 36 dikali 6. Nah, dari bentuk ini ternyata masih ada yang berpangkat. Jadi kita operasikan lagi ya. 1 per 3 dikali 1 per 8 dikali 36 dikali 6. Lalu langkah selanjutnya adalah ini, kita bisa menembak, menyederhanakan ya. Kita bagi 3 berarti 12. 36 bagi 3 berarti 12. Nah, selanjutnya antara 8 sama 12 ya, kita bisa bagikan dengan angka 4. Berarti di sini 2, 12 bagi 4 berarti 3. Dari sini ini 2 bagi 2 1, 6 bagi 2 3. Sehingga hasilnya menjadi 3 dikali 3 sama dengan 9. Hasilnya adalah 9. Kita lihat dulu beberapa pilihannya. Itu ada di pilihan C. Kita coret ya, kita silang tandanya jadi C. Silakan kalian pahamin. Soal nomor 3, nilai dari persamaan ini berapa? Merupakan pilihan jawaban. Kita tulis dulu soalnya ya. Dari persamaan ini kita perhatikan dulu, sama dengan nih dari persamaan ini ya. Ingat, ketika ada bentuk seperti ini, buka kurung tutup kurung, berarti ya 1 per A kita pangkatkan 3 sama dengan, berarti kan kalau kita jabarkan 1 berpangkat 3 per A berpangkat 3, 1 pangkat 3 itu kan sama dengan 1. A pangkat 3 tetap A pangkat 3. Karena ketika 1 berpangkat 1000 pasti hasilnya juga tetap 1. Nah, dari bentuk ini berarti kita bisa tulis 1 per 1 plus P baru berpangkat 5. Nah, ketika untuk yang ini bentuk pangkatnya itu negatif, kita ingat bahwa bentuk ini misalnya 1 per A buka tutup kurungnya itu berpangkat negatif 7 sama dengan, berarti di sini kan 1 per A terus buka tutup kurungnya pangkatnya 7. Nah, berarti hasilnya itu kan ini berarti menjadi A per 1 baru pangkat 7. Jadi kayak dibalik. Jadi hasilnya itu kita jabarin A pangkat 7 per 1, karena 1 berpangkat 7 pasti 1 ya. Hasilnya berarti A pangkat 7. Berarti dari bentuk ini hasilnya itu berarti tutup kurung ya 1
min P pangkatnya 7. Nah, dari bentuk ini juga sama seperti ini. Berarti di sini kita balik dulu, buka tutup kurung 1 tambah P. Nah, pangkatnya 6, yang di bawahnya juga buka tutup kurung, nanti P min 1 pangkatnya 6. Nih, berarti dari bentuk ini, nah dari bentuk ini kita tulis aja dulu seperti ini, 1 per, buka tutup kurungnya 1 plus P pangkat 5 dikali ini 1 min P dikali berpangkat 7 sama P min 1 berpangkat 6. Ini kan hampir sama nih, bersama ya bentuknya ya, jadi kita harus manipulasi, kita tulis bentuknya. Nah, yang di bawah ini kita manipulasi dengan memunculkan angka negatif 1 nanti berpangkat 6 karena sama-sama pangkat 6 ya di sini. Terus kita kalikan, berarti di sini bentuknya menjadi 1 dikurang P, yang awalnya menjadi P dikurang 1 berpangkat 6. Nah, negatif kalau dikalikan 1 kan berarti hasilnya di sini negatif 1. Negatif 1 dikali negatif P kan berarti hasilnya P. Ya, positif. Nah, dari sini sampai sini kan bentuknya udah sama. Nih. Dari bentuk ini kita tulis ini kita jadikan 1, yang berpangkat 6 tuh berarti 1 plus P pangkat 6 per 1 plus P pangkat 5. Nah, yang ini juga kita bisa jadikan 1 yang pangkat 7 sama yang pangkat 6. Nah, negatif 1 berpangkat 6 itu kan hasilnya negatif 1 berpangkat 6 itu kan berarti negatif 1-nya sebanyak 6 kali. Negatif 1 berpangkat 6 itu hasilnya kan negatif 1-nya sebanyak 6 kali ya. Nah, ini itu kita cuma masalahkan tanda apakah dia itu nilainya positif apa nilainya negatif, angka satunya itu. Berarti kan negatif ketemu negatif pasti positif, negatif ketemu negatif positif juga, negatif ketemu negatif positif. Berarti hasil untuk negatif 1 berpangkat 6 itu berarti nilainya itu adalah positif. Berarti ini itu kalau bilangan itu kalau kita kalikan dengan 1 hasilnya bilangan itu sendiri ya. Berarti di sini itu pernya tetap 1 dikurang P terus nanti berpangkat 6. Buka tutup kurung. Nah, dari bentuk ini kita udah menyamakan ininya. Hanya pangkatnya nanti yang kita anukan ya. Nih kalian ingat ada bentuk A berpangkat M per A pangkat N berarti sama dengan A berpangkat M dikurang N. Berarti dari sini 1 tambah P berarti 6 dikurang 5 pangkatnya, 1 kurang P berarti 7 kurang 6. Berarti hasilnya menjadi 1 plus P dikali 1 dikurang P. Berarti hasilnya sama dengan, ini kalau kita kalikan berarti hasilnya menjadi 1 dikurang P kuadrat, 1 dikurang P kuadrat. Berarti hasilnya jadi 1 kurang P kuadrat. Nah, dari pilihan jawaban ini berarti jawabannya ada di pilihan B. Kita silang aja ya. Ini jawabannya. Oke, silahkan kalian pahamin. Soal nomor 4. Jika A lebih dari 0, B lebih dari 0, dan A lebih dari B, maka persamaan ini nilainya berapa ya? Ini merupakan pilihan jawabannya. Ditulis dulu persamaannya.
Kita perhatikan dulu dari bentuk persamaan ini. A plus B berpangkat negatif 1 itu kita bisa tulis menjadi 1 per A tambah B. Lalu kita kalikan. Ini kan bentuknya seperti ini, berarti kita bisa menjabarkan atau memfaktorkan bentuknya menjadi A berpangkat negatif 1 ditambah B berpangkat negatif 1 lalu dikalikan A berpangkat negatif 1 dikurang B berpangkat negatif 1 per, ini kita tulis aja seperti adanya ini, berarti A berpangkat negatif 1 ditambah B berpangkat negatif 1. Nah, dari bentuk ini kita bisa jabarkan menjadi A dikali 1 per B dikurang 1 per A dikali B. Lalu sama dengan, nah dari bentuk ini kita perhatikan ternyata ada yang sama, maka kita bisa sederhanakan dengan mencoretnya ya, antara pembilang sama penyebut. Lalu kita tulis 1 per A tambah B dikali A berpangkat negatif 1 dikurang B berpangkat negatif 1. Oke, kita jabarkan berarti 1 per A dikurang 1 per B. Kita jabarkan per, ini kita kalikan berarti A per B dikurang B per A. Dari bentuk ini pembilang sama penyebut kan pecahan, jadi yang pecahan itu kita samakan dulu, penyebutnya yang ini kita tulis dulu 1 per A tambah B, yang ini kita samakan penyebutnya, yaitu penyebutnya menjadi AB maka di sini B dikurang A. Nah, begitu juga untuk penyebut yang di bawah itu kita samakan juga penyebutnya, berarti AB di sini berarti A kuadrat dikurang B kuadrat. Nah, dari bentuk ini kan berarti pecahan itu pembagian ya, pecahan sama pecahan. Nah, bisa menjadi perkalian, maka penyebutnya itu dibalik. Kita tulis dulu. Nah, yang sebagai letak penyebutnya ini kita balik tandanya tapi menjadi perkalian, berarti dikali AB per A kuadrat dikurang B kuadrat. Nah, dari bentuk ini kita perhatikan lagi, jika ada yang sama maka kita bisa menyederhanakan dengan mencoret antara pembilang sama penyebutnya ya. Kita perhatikan dan ternyata ada. Nah, dari bentuk sini kita bisa langsung mengalihkan saja, mengoperasikan dengan mengalihkan. Berarti hasilnya itu menjadi B dikurang A per A tambah B terus nanti kita kalikan A kuadrat dikurang B kuadrat. Sama dengan, kita tulis lagi B dikurang A per, nah yang ini kan bentuknya pangkat 2, kita tulis dulu A tambah B. Yang ini kita faktorkan menjadi A tambah B kali A kurang B. Kita perhatikan lagi dari bentuk ini, pembilang sama penyebutnya kira-kira ada yang sama. Nah, ini sebenarnya ada yang sama ya, tapi bentuknya hampir sama. Jadi kita manipulasi
bentuk yang ini. Bentuknya ini kita manipulasi, kita munculkan negatif 1, tapi satunya nggak usah ditulis, jadi negatif aja. A dikurang B, karena ketika kita mengalihkan minus 1 dikali A minus A, benar, minus ketemu minus jadi positif, positif B. Yang ini kita tulis aja apa adanya ya, seperti yang di atas. Nah, dari bentuk ini sudah ada yang sama ya, jadi kita bisa sederhanakan dengan mencoret pembilang dan penyebutnya. Nah, sehingga hasilnya itu menjadi negatif 1 per A tambah B pangkat 2. Seperti itu. Yang dalam kurung itu langsung dikalikan saja. Nah, dari jawaban ini kita melihat pilihannya yang benar adalah yang pilihan jawaban A. Kita silang. Silahkan kalian pahamin. Soal nomor 5. Jika 9 berpangkat M sama dengan 4, maka persamaan ini bernilai. Kita tulis dulu soalnya ya. Nah, dari bentuk ini kita perhatikan, berarti kita bisa menjabarkan 4 kali 3 berpangkat M dikali 3 berpangkat 1, kita nggak usah tulis satunya ya, dikurang 27 itu berarti 3 berpangkat 3. Berarti 3 pangkat 3 nya kita kurungkan, lalu kita pangkatkan M lagi. Selanjutnya sama dengan kita satukan aja yang bilangan bulatnya, 4 kali 3 dikali 3 berpangkat M dikurang 3 M, lalu pangkatnya ini berarti kita pindah tempat aja, 3 pangkat M dikali 3. Nah, dari sini kita kalikan 12, kita kalikan 3M. 3M ini biar menjadi 9M itu berarti kita harus manipulasi dengan ini 9M, tapi kita pangkatkan setengah. Karena 9 pangkat setengah itu kan 3 ya, akar 9. Nah, sama hasilnya berarti dikurang. Begitu juga dengan ini. Berarti 9M, 9 pangkat M maksudnya, pangkatnya dikalikan 3 per 2. Nah, 3 per 2 itu sama aja 3 kali setengah tadi. Seperti itu. Nah, dari bentuk ini kita langsung bisa nanti memasukkan. Nah, kita tulis dulu 12. 9M itu kan di sini diketahui 4. Berarti kita bisa masukkan 4, angka 4 pangkat setengah dikurang 9M ini kita ganti dengan nilai 4 berpangkat 3 per 2. Selanjutnya sama dengan 12 dikali 4 itu kan berarti 2 berpangkat 2. 2 berpangkat 2 dikali setengah dikurang 2 berpangkat 2 dikali 3 per 2. Langkah selanjutnya kita perhatikan ya. Nah, dari sini itu kan kita bisa menyederhanakan nih pangkatnya. Berarti kita bisa tembak. Nih, berarti hasilnya 2 pangkat 1 kita tulis 2 aja dikurang 2-nya kita bisa tembak menjadi 2 pangkat 3. Ini 24 dikurang 2 pangkat 3 itu 8, berarti hasilnya adalah 16. Nah, kita lihat pilihan jawabannya 16 itu berarti ada di pilihan C, kita silang. Ini mudah ya, silakan kalian pahamin. Soal nomor 6, dalam bentuk pangkat positif dan bentuk akar, ini persamaan ini kita tulis dulu soalnya. X berpangkat negatif 1 dikurang Y berpangkat negatif 1 per X berpangkat setengah ditambah Y berpangkat setengah sama dengan, nah dari bentuk ini
kita bisa ubah menjadi 1 per X dikurang 1 per Y per X berpangkat setengah, berarti akar X ditambah akar Y. Nah, dari bentuk ini, pembilangnya ini yang di atas ya, kita harus samakan dulu penyebutnya, berarti XY ini menjadi Y dikurang X per, ini ditulis aja sama akar X ditambah akar Y. Nah, dari bentuk sini, ini kan bentuknya juga ada yang pecah nih yang di atas nih ya, dia bentuknya pembagian, berarti kita bisa menjadikan perkalian, tapi penyebutnya itu kita harus balik, kita harus dibalik, jadi Y dikurang X, Y dikurang X per XY dikali 1 per akar X ditambah akar Y sama dengan, ini kan kalau Y dikurang X dikali 1 hasilnya sama ya, bilangan itu sendiri, berarti tinggal mengalihkan. Nah, dari bentuk ini, penyebutnya ini ada bilangan akar ya. Gimana cara merasionalkan? Yaitu kita harus mengalihkan dengan angka rasionalnya ini, tapi kebalikannya. Kita tulis dulu. Nah, lalu kita munculkan dengan harus mengalihkan ini akar X dikurang akar Y per akar X dikurang akar Y. Nah, dari sini hasilnya kita bisa mengalihkan Y dikurang X kita kasih kurung, terus akar X dikurang akar Y juga kita kasih kurung, lalu per ini tetap XY nah hasilnya kalau akar X dikali akar X berarti X itu sendiri, berarti X dikurang Y. Nah, dari bentuk sini kita perhatikan dulu. Nih, kita perhatikan ya. Ternyata bentuk Y kurang X pada pembilang dan penyebut X dikurang Y ini hampir sama bentuknya. Jadi kita harus manipulasi dengan kita kita munculkan angka negatif 1. Satunya nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Berarti kita langsung ini minus K kurung X dikurang Y. Nah, baru kita kalikan bilangan yang mengikutinya. Nah, seperti ini ya nih. Dan ini sama ini kita bisa coret, kita sederhanakan sehingga hasilnya itu menjadi negatif buka kurung akar X dikurang akar Y per XY. Nah, dari bentuk sini minusnya kita hilangkan, berarti akar Y nya itu menjadi di depan akar Y dikurang akar X per XY. Nah, begini hasilnya. Kita lihat dari pilihan jawabannya itu berarti ada di yang A ya. Jawabannya adalah A. Kita silang. Silakan kalian pahamin. Soal nomor 7, nilai dari persamaan ini untuk X sama dengan 4 dan Y sama dengan 27 adalah, kita tulis dulu ya. Soalnya 7X berpangkat negatif 3 per 2 dikali akar Y berpangkat 5, terus yang di luar 6 per buka kurung X pangkat 5 per 4 dikurang 6Y berpangkat negatif 1 per 3 tutup kurung dikali X berpangkat negatif 2. Nah, kita perhatikan dulu soal ini. Ini nilainya ini yang X ini yang ada di pembilang sama yang ada di penjemput juga ada X-nya. Ingat, bentuk 1 per A pangkat negatif 1 sama dengan, berarti A ya. Berarti kalau dari bentuk ini kita tulis dulu 7X berpangkat
negatif 3/2 dikali X pangkat 2. Karena X pangkat negatif 2 kita ubah ke atas, penyebut menjadi pembilang, maka negatifnya hilang, yang Y-nya tetap ya, berarti Y pangkat 5/6 per X berpangkat 5/4 dikurang 6Y berpangkat negatif 1/3 sama dengan, ini kan sama nih, kita ingat bentuk dari A berpangkat M dikali A berpangkat N itu sama artian menjadi A berpangkat M ditambah N, harusnya seperti itu. Ini harusnya M ditambah N. Jadi di sini negatif 3/2 ditambah 2 kali Y pangkat 5/6 per X berpangkat 5/4 dikurang 6 Y berpangkat negatif 1/3 sama dengan 7X. Berarti ini hasilnya menjadi 1/2 karena negatif 3/2 ditambah 4/2, berarti 1/2 dikali Y pangkat 5/6 per, ini nilainya masih sama seperti yang di atas, kita tulis aja. Nah, dari bentuk ini kita bisa langsung memasukkan nilai yang diketahui, yaitu nilai X sama Y-nya ya. Berarti di sini 7, kita tulis dulu 7 nanti dikali, ini buka kurung 4 berpangkat setengah, ini Y-nya 27 berpangkat 5/6, begitu juga yang di bawah per 4 berpangkat 5/4 dikurang 6 dikali 27 berpangkat negatif 1/3. Nah, dari bentuk sini kita jabarkan lagi. Kita tulis dulu 7 dikali 2 berpangkat 2 terus dikali setengah ya. Begitu juga ini 3/3 kita pangkatkan juga per 2 pangkat 2 dikali 5/4 dikurang 6 dikali 3 pangkat 3 dikali negatif 1/3. Nah, dari bentuk ini kita bisa menyederhanakan pangkat-pangkatnya ini dengan menembak, menyoret, berarti jadi 7 dikali 2 dikali, yang ini berarti 3 sama 6, berarti ini 1, yang ini 2, berarti 3 berpangkat 5/2 per, nah dari bentuk ini juga berarti 2 berpangkat 5/2 ya. Nah, dikurang 6. Nah, yang ini bisa kita coret, berarti 3 pangkat negatif 1 sama dengan, ini kita tulis aja 7 kali 2 kali, nah 3 pangkat 5/2 itu kan berarti 2,5, berarti 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat setengah per, begitu juga untuk yang 2 ini kan 2 pangkat 5/2 hampir sama, berarti 2 pangkat 2 kali 2 pangkat setengah dikurang 6 dikali, nah 3 pangkat negatif 1 kan berarti 1/3 disama dengan, nah dari bentuk ini kita bisa mengalihkan ya, 7 kali 2 14, lalu 9 dikali akar 3 per 4 dikali akar 2 dikurang 6 sama 3, berarti kita bisa sederhanakan bagi 3, berarti sini 1 sini 2, berarti hasilnya 2 ya. Ini dari bentuk ini kan bentuknya masih ada yang akar ya, yang bawahnya, jadi kita harus merasionalkan dengan mengalihkan yang bilangan yang ada di penyebutnya tapi kebalikannya, berarti 14 kali 9 akar 3 per 4 akar 2 dikurang 2, kita kalikan dengan 4 akar 2 ditambah 2, begitu juga yang untuk di penyebutnya juga sama.
Nah, dari bentuk sini kita mengalihkan seperti biasa aja. Berarti di sini itu ini kita satukan aja berarti. Kita satukan 14 kali 9 akar 3, terus buka kurung 4 akar 2 ditambah 2 tutup kurung per, nah ini 4 kali 4 berarti 16, 16 kali 2 16 dikali 2 dikurang 2 kali 2 berarti 4. Nah, sama dengan kita bisa kalikan ya. Ini kita keluarkan aja angka 2-nya, berarti 2 kali 2 akar 2 ditambah 1 per, berarti di sini 32 dikurang 4. Angka selanjutnya 14 dikali 2 berarti hasilnya 28 dikali 9 akar 3 buka kurung 2 akar 2 ditambah 1 tambah 1 per 28, karena 32 dikurang 4 hasilnya 28, berarti sama dengan, nah 28 nya bisa kita coret karena sama ya. 9 akar 3 buka kurung 2 akar 2 ditambah 1 tutup kurung. Nah dari bentuk sini karena jawabannya itu yang menuju ke jawaban, berarti kita ubah ya, 1 tambah 2 akar 2 tutup kurung dikali 9 akar 3. Nah dari bentuk ini kita lihat jawabannya ada di pilihan jawaban yang B ya. Ya silakan kalian pahamin. Soal nomor 7, nilai dari persamaan ini untuk X sama dengan 4 dan Y sama dengan 27 adalah, kita tulis dulu ya. Soalnya 7X berpangkat negatif 3 per 2 dikali akar Y berpangkat 5, terus yang di luar 6 per buka kurung X pangkat 5 per 4 dikurang 6Y berpangkat negatif 1 per 3 tutup kurung dikali X berpangkat negatif 2. Nah kita perhatikan dulu soal ini. Ini nilainya ini yang X ini yang ada di pembilang sama yang ada di penjemput juga ada X nya. Ingat bentuk 1 per A pangkat negatif 1 sama dengan, berarti A ya. Berarti kalau dari bentuk ini kita tulis dulu 7X berpangkat negatif 3 per 2 dikali X pangkat 2. Karena X pangkat negatif 2 kita ubah ke atas, penyebut menjadi pembilang, maka negatifnya hilang, yang Y nya tetap ya, berarti Y pangkat 5 per 6 per X berpangkat 5 per 4 dikurang 6Y berpangkat negatif 1 per 3 sama dengan, ini kan sama nih, kita ingat bentuk dari A berpangkat M dikali A berpangkat N itu sama artian menjadi A berpangkat M ditambah N, harusnya seperti itu. Ini harusnya M ditambah N, berarti di sini negatif 3 per 2 ditambah 2 kali Y pangkat 5 per 6 per X berpangkat 5 per 4 dikurang 6 Y berpangkat negatif 1 per 3 sama dengan 7X, berarti ini hasilnya menjadi 1 per 2 karena negatif 3 per 2 ditambah 4 per 2, berarti 1 per 2 dikali Y pangkat 5 per 6 per, ini nilainya masih sama seperti yang di atas, kita tulis aja. Nah dari bentuk ini kita bisa langsung memasukkan nilai yang diketahui, yaitu nilai X sama Y nya ya. Berarti di sini 7
Kita tulis dulu 7, nanti dikali, ini buka kurung 4 berpangkat setengah, ini Y-nya 27 berpangkat 5/6, begitu juga yang di bawah per 4 berpangkat 5/4 dikurang 6 dikali 27 berpangkat negatif 1/3. Nah, dari bentuk sini kita jabarkan lagi. Kita terus dulu 7 dikali 2 berpangkat 2, terus dikali setengah ya. Begitu juga ini 3/3, kita pangkatkan juga per 2 pangkat 2 dikali 5/4 kurang 6 dikali 3 pangkat 3 dikali negatif 1/3. Nah, dari bentuk ini kita bisa menyederhanakan pangkat-pangkatnya ini dengan menembak, menyoret, berarti jadi 7 dikali 2 dikali yang ini berarti 3 sama 6, berarti ini 1, yang ini 2, berarti 3 berpangkat 5/2 per. Nah, dari bentuk ini juga berarti 2 berpangkat 5/2 ya. Nah, dikurang 6. Nah, yang ini bisa kita coret, berarti 3 pangkat negatif 1 sama dengan ini, kita tulis aja 7 kali 2 kali, nah 3 pangkat 5/2 itu kan berarti 2,5, berarti 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat setengah per, begitu juga untuk yang 2 ini kan 2 pangkat 5/2 hampir sama, berarti 2 pangkat 2 kali 2 pangkat setengah dikurang 6 dikali, nah 3 pangkat negatif 1 kan berarti 1/3 disama dengan. Nah, dari bentuk ini kita bisa mengalihkan ya, 7 kali 2 14, lalu 9 dikali akar 3 per 4 dikali akar 2 dikurang 6 sama 3, berarti kita bisa sederhanakan bagi 3, berarti sini 1, sini 2, berarti hasilnya 2 ya. Ini dari bentuk ini kan bentuknya masih ada yang akar ya, yang bawahnya, jadi kita harus merasionalkan dengan mengalihkan yang bilangan yang ada di penyebutnya, tapi kebalikannya, berarti 14 kali 9 akar 3 per 4 akar 2 dikurang 2, kita kalikan dengan 4 akar 2 ditambah 2, begitu juga yang untuk di penyebutnya juga sama. Nah, dari bentuk sini kita mengalihkan seperti biasa aja. Berarti di sini itu ini kita satukan aja, berarti kita satukan 14 kali 9 akar 3 terus buka kurung 4 akar 2 ditambah 2 tutup kurung per, nah ini 4 kali 4 berarti 16, 16 kali 2 16 dikali 2 dikurang 2 kali 2 berarti 4. Nah, sama dengan kita bisa kalikan ya. Ini kita keluarkan aja angka 2-nya, berarti 2 kali 2 akar 2 ditambah 1 per, berarti di sini 32 dikurang 4. Angka selanjutnya 14 dikali 2 berarti hasilnya 28 dikali 9 akar 3 buka kurung 2 akar 2 ditambah 1 ditambah 1 per 28. Karena 32 dikurang 4 hasilnya 28, berarti sama dengan, nah 28 nya bisa kita coret karena sama ya. 9 akar 3 buka kurung 2 akar 2 ditambah 1 tutup kurung. Nah, dari bentuk sini karena jawabannya itu
yang menuju ke jawaban berarti kita ubah ya. 1 tambah 2 akar 2 tutup kurung dikali 9 akar 3. Nah, dari bentuk ini kita lihat jawabannya ada di pilihan jawaban yang B ya. Ya, silakan kalian pahamin. Soal nomor 8. Bentuk persamaan ini dapat disederhanakan menjadi, kita tulis dulu ya, berarti 3 kali akar 24 ditambah 2 kali akar 3 buka kurung akar 32 dikurang 2 kali akar 18 tutup kurung sama dengan, nah ini kalau dari pilihan jawabannya ini berarti akar 6 nanti yang dijadikan. Berarti 3 kali akar 24 itu berarti 4 dikali 6 ditambah 2 akar 3 buka kurung akar 32 berarti 16 dikali 2 dikurang 2 dikali akar 9 dikali 2 tutup kurung sama dengan 3 dikali akar 4 itu berarti 2 akar 6 ditambah 2 akar 3 buka kurung akar 16 berarti 4 akar 2 dikurang 2 kali 3 akar 2 tutup kurung sama dengan, ini kita kalikan berarti menjadi 6 akar 6 ditambah, ini kita langsung kalikan ya, berarti 8 akar 6 dikurang 2 kali 2 4 kali 3 berarti 12 akar 6. Nah, dari bentuk ini sama semua akar 6 berarti kita bisa mengoperasikan penjumlahan dan pengurangannya. Hasilnya adalah 2 akar 6. Mudah ya untuk soal nomor 8. Pilihannya adalah B. Soal nomor 9, bentuk sederhana dari persamaan ini yaitu berapa? Kita tulis dulu soalnya ya, berarti akar 3 ditambah akar 5 per 4 akar 3 dikurang 3 akar 5 sama dengan, nah dalam bentuk ini yang di bawah itu kan bentuknya masih ada akarnya, berarti kita harus merasionalkan. Kita tulis dulu seperti soal angkanya. Merasionalkannya itu caranya dengan mengalihkan seperti bentuk penyebutnya tapi kebalikannya tandanya ya, yang ini minus berarti ini ditambah 4 akar 3 ditambah 3 akar 5, kita kalikan antara bilang sama penyebutnya, lalu kita kalikan, berarti akar 3 dikali 4 akar 3 itu berarti hasilnya adalah 4 kali 3 ditambah, berarti ini tambah dikali ini berarti 4 akar 15 kali 15, selanjutnya ditambah ini akar 3 dikali 3 akar 5 berarti 3 akar 15 ditambah, berarti di sini 3 dikali 5 per, yang ini hasilnya 4 kali 4 kan 16 dikali 3 dikurang 9 dikali 5. Selanjutnya sama dengan ini kita kalikan berarti 12 ditambah ini 4 kita tambahkan 3 berarti 7 akar 15 ditambah 15 per 48 dikurang 45 sama dengan, dari sini berarti kita bisa menjumlahkan berarti hasilnya 27, 12 tambah 15 ya, 27 ditambah 7 akar 15 per 3. Nah, ini hasilnya kita lihat dari pilihan jawabannya ada di jawaban yang C ya. Untuk nomor 9 juga tidak susah, sama seperti nomor 8. Soal nomor 10, dengan merasionalkan penyebut bentuk sederhana dari persamaan ini adalah
Ini pilihan jawabannya, kita tulis dulu. Akar 6 per akar 15 dikurang akar 10 sama dengan, kita tulis dulu ini seperti di soal, akar 6 per akar 15 dikurang akar 10. Nah, dengan merasionalkan itu caranya kita bisa mengalihkan dengan bilangan yang sebagai penyebut ini tapi kebalikannya. Nih. Berarti akar 15 ditambah akar 10. Nah, dari bentuk ini kita bisa langsung mengalihkan. Berarti akar 6 dikali akar 15 itu adalah akar 90 ditambah akar 60 per akar 15 kali akar 15 berarti 15. 15 dikurang 10 berarti sama dengan akar 90 itu berarti akar 9 dikali 10 ditambah akar 4 dikali 15 per 15 kurang 10 berarti 5 sama dengan, ini berarti 3 akar 10 ditambah 2 akar 15 per 5. Nah, kita jabarkan dulu ya. Menjadi, karena sesuai dengan pilihan jawabannya, berarti di sini menjadi 3 per 5 akar 10. 3 per 5 akar 10 ditambah 2 per 5 akar 15. Jadi, untuk pilihannya itu ada di jawaban yang D. Ya, mudah ya untuk soal nomor 10. Sekian dulu pembahasan soal bentuk pangkat, akar, dan logaritma part 1. Untuk melihat pembahasan ini secara jelas dan detail, kalian bisa melihat website yang ada di deskripsi. Akan ada video kelanjutan dari pembahasan soal bentuk pangkat, akar, dan logaritma, dan pembahasan soal dari materi-materi selanjutnya. Kalian bisa klik subscribe dan tekan loncengnya agar tidak ketinggalan melihat video lainnya. Jika kalian suka dan mengapresiasi video ini, kalian bisa klik like. Silahkan komen untuk kritik dan saran yang membangun. Jangan lupa share ya di media sosial kalian agar video ini semakin meluas dan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.